Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahmatullah dengan NIM 1810301004 dari kelas 5A1 Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar untuk memenuhi tugas ujian praktikum modul kegawat daruratan. Bantuan hidup dasar merupakan suatu serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi dari seseorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Kapan sih bantuan hidup dasar itu harus diberikan? Yaitu ketika seseorang mengalami henti nafas atau henti jantung, yang dimana orang tersebut ketika kita cek orang tersebut tidak bernafas, kemudian kita cek nadinya pun melemah. Di bantuan hidup dasar sendiri kita mengenal survei ABCD atau RW, breathing, circulation, disability, dan exposure. Untuk A sendiri atau RW, di mana kita melakukan pengecekan jalur nafas dari korban tersebut. Jalur nafasnya ada yang tersumbat atau tidak. Maka kita bisa melakukan metode head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Kemudian yang kedua di breathingnya. Breathing sendiri kita mengecek pernafasan dari korban tersebut. Korban tersebut bernafas atau tidak. Jika tidak, maka kita harus memberikan bantuan nafas kepada korban tersebut. Kemudian untuk C sendiri atau circulation, itu kita mengecek dari nadi korban tersebut, sirkulasi peredaran darahnya lancar atau tidak. Jika melemah, maka kita harus memberikan bantuan berupa resusitasi jantung paru. Kemudian yang untuk poin D sendiri atau disability, kita mengecek respon dari korban tersebut sadar atau tidak. Kemudian untuk yang E atau exposure, kita harus memastikan korban tersebut di lingkungan yang aman dan adakah cedera pada bagian tubuh korban tersebut. Untuk langkah-langkah awal pemberian BHD, yang pertama yaitu pastikan korban berada di tempat yang aman. Kemudian yang kedua yaitu cek respon korban dengan cara tepuk pundak korban dan goyangkan sambil panggil korban seperti Pak, Bu, Mbak, atau Mas. Yang ketiga yaitu cek nadi karotis dari korban. Selanjutnya yang keempat yaitu teriaklah untuk meminta tolong kepada warga sekitar untuk menelpon emergensi. Sambil menunggu bantuan atau ambulan datang, maka kita bisa melakukan pembukaan jalur nafas dan cek pernafasan korban, dimana dengan cara look, listen, and feel. Jika pernafasan korban tidak terasa, maka kita bisa memberikan bantuan nafas kepada korban. Untuk frekuensi pernafasan pada orang dewasa yaitu 10-12 kali per menit, dan untuk anak-anak usia 1-8 tahun yaitu 20 kali per menit. Untuk bayi lebih dari 20 kali per menit, dan bayi baru lahir 40 kali per menit. Jika setelah kita berikan bantuan nafas tetap tidak ada respon dari korban, maka kita berikan RJP pada korban dengan posisi tegak lurus, kemudian tangan diletakkan di atas 2 jari di bawah sternum untuk orang dewasa, 1,5 jari di bawah sternum untuk anak-anak, dan hanya menggunakan 1 tangan. Kemudian untuk bayi tepat pada sternum menggunakan 2 jari saja. Kemudian tekanan diberikan secara kuat sedalam 5-6 cm. Kemudian frekuensinya 100-120 kali per menit. Untuk RJP sendiri kita berikan selama 2 menit. Kemudian kita cek respon dengan look, listen, and feel. Jika tetap tidak ada respon, maka kita lakukan RJP kembali. Kemudian selama 2 menit, kemudian kita cek respon kembali. Hal tersebut kita lakukan secara berulang kali hingga korban menunjukkan adanya respon atau hingga bantuan atau ambulan datang. Jika pada saat kita berikan RJP tiba-tiba korban
menunjukkan adanya respon seperti batuk secara spontan atau bernafas kembali, maka kita posisikan korban kepada posisi pemulihan, yaitu posisi miring ke sebelah kanan tubuh korban.